Berikut film Korea yang diambil dari kisah nyata tentang penerbangan sebuah pesawat Korean Airlines F-27 pada tahun 1971, di mana ada seorang pemuda dari Korea Selatan yang membajak pesawat dan mengancam pilotnya untuk mengubah rute penerbangan ke Korea Utara. Semua aksi dan ancaman yang terjadi di dalam pesawat sangat menegangkan. Seorang pilot jet tempur yang bernama Tae In sedang melatih juniornya yang bernama Dong Seol melakukan manuver di atas udara. Namun di tengah latihannya mereka mendapatkan pesan dari pusat kontrol untuk segera menghentikan latihannya tersebut karena telah terjadi sesuatu yang darurat, yaitu adanya sebuah pesawat komersil yang membawa para penumpang sedang berada di wilayah udara Kosung, Provinsi Gangwon. Mereka pun diminta untuk memberi peringatan, bahkan diizinkan untuk menembak sebelum memasuki perbatasan utara. Tae In memperingatkan pilot tersebut untuk membelokkan pesawatnya dan segera menjauh dari wilayah utara. Tetapi tak ada respon. Karena penasaran, Tae In memeriksa kokpitnya yang ternyata hanya ada kopilot saja. Bahkan terlihat kursi kapten yang sudah kosong. Pusat kontrol pun sudah memberi aba-aba untuk segera menembak salah satu bagian pesawat sebagai peringatan. Namun Tae In tidak menggubrisnya karena takut akan membahayakan para penumpang. Bahkan Tae In percaya sesuatu telah terjadi pada kopilot tersebut. Akhirnya pesawat komersil pun masuk wilayah utara. Setelah kejadian itu, Tae In dan Dong Seol dipanggil menghadap atasannya karena tidak mematuhi perintah untuk menembak pesawat. Yang akhirnya Tae In disalahkan atas 51 penumpang yang masuk ke wilayah utara. Tae In pun menjelaskan alasannya karena dia merasa ada yang aneh terhadap kopilot seperti terjadi pembajakan. Akan tetapi atasannya tidak percaya dengan apa yang disampaikan Tae In. Bahkan atasannya mencurigai kopilot sudah melakukan pembelotan. Tae In tidak terima karena memang dia sangat mengenal baik kopilot yang bernama Min Soo tersebut. Menurutnya dia tidak mungkin menyeberang ke utara. Atas peristiwa ini mereka dijatuhi hukuman. Dong Seol diskors dari penerbangan selama sebulan. Sementara Tae In diminta mengajukan surat pengunduran diri dari kesatuan. Sebagai bawahan, Tae In pun pasrah dan menerimanya. Insiden penyanderaan terhadap warga Korea Selatan pun menjadi berita yang sangat heboh. Bahkan seorang pemuda yang bernama Yong Dae, dia hendak keluar karena telah menyelesaikan masa tahanannya pun ikut mengamati berita tersebut. Sebagai dukungan, Tae In dan istrinya berkunjung ke rumah keluarga Min Soo dan ikut hadir untuk menjemput kedatangannya. Atas pendekatannya dan negosiasi pemerintah Korea Selatan, akhirnya para penumpang yang disandra pun akan dibebaskan. Keluarga dan wartawan pun telah berkumpul di zona demilitarisasi untuk menyambut para korban penyanderaan. Terlihat istri Min Soo sangat cemas karena suaminya tidak terlihat di sana. Tae In pun memastikan pada petugas, namun ternyata hanya 39 saja yang dibebaskan. Sisa 7 penumpang, 2 kru pesawat dan 2 pilot tidak masuk daftar pembebasan. Mendengar berita tersebut, Tae In merasa bersalah karena telah membiarkan pesawat tersebut masuk ke wilayah utara. Alasan ke-11 orang tidak ikut dibebaskan karena mereka memiliki keahlian khusus. Ternyata aksi pembajakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang bernama Cho Chan Hee yang menurut kabar berita bahwa utara telah memberikan hadiah sebesar 2 juta US dollar atas pembajakan tersebut. 1 tahun kemudian, terlihat para calon penumpang sedang mengantri tiket di Bandara Sukcho yang memang pada tahun 1971 pemesanan tiket masih manual. Bahkan orang-orang masih merasa takjub melihat pesawat. Kini Tae In menjadi
menjadi co-pilot di pesawat komersil. Ia melakukan penerbangan pertamanya menuju Seoul mendampingi kapten yang bernama Gyu-sik. Terlihat Yong-dae yang berpenampilan kucel karena memang dia baru saja keluar dari tahanan ikut mengantri di bandara. Sepertinya pada masa itu naik pesawat saling berebutan. Siapa cepat dia dapat. Mereka saling sikut untuk mendapatkan tempat duduk. Tak hanya itu saja, terjadi keributan kecil karena ada ibu-ibu yang membawa hewan ternaknya ke dalam pesawat. Tai-in pun ikut mengamankan mereka dan pesawat siap berangkat. Saat pesawat sudah lepas landas, banyak reaksi dari para penumpang. Di antaranya ada seorang ibu yang merasa bersyukur bisa naik pesawat karena dia diajak anaknya yang sudah jadi insinyur. Juga sepasang pengantin baru yang akan melakukan perjalanan bulan madu. Namun Yong-dae seperti sedang melamun, dia menatap kosong entah apa yang ada di pikirannya. Tiba-tiba Yong-dae terkejut dengan pertanyaan seorang ibu yang berada di sampingnya. Ternyata Yong-dae sedang meratapi nasibnya karena ibunya baru saja meninggal karena kelaparan. Polisi udara berdiri di depan untuk mengamati para penumpang. Tiba-tiba Yong-dae mengeluarkan sesuatu yang ditempelkan di pintu kokpit. Itu adalah bom rakitan yang dibuatnya sendiri dari kaleng. Bahkan Yong-dae melemparkan bom lainnya tepat di belakang punggung polisi udara. Akhirnya kedua bom pun meledak. Yang mengakibatkan pesawat menukik hilang kendali menuju tebing bebatuan. Karena pengalamannya bermanuver di jet tempur, akhirnya Tai-in bisa mengendalikan pesawat tersebut dengan kemampuan yang dimilikinya. Gyu-sik dan Tai-in yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba Yong-dae masuk ke ruangan kokpit sambil membawa bom rakitan dan mengancam Tai-in untuk mengarahkan pesawatnya ke laut. Tai-in pun dengan terpaksa menurutinya karena takut para penumpang menjadi korban. Sebelumnya, Tai-in meminta untuk memeriksa kabin terlebih dulu. Dia ingin memastikan keselamatan para penumpang. Awalnya, Yong-dae tidak mengizinkan. Namun, karena Gyu-sik meyakinkan bahwa dia akan mengendalikan pesawat tersebut ke laut, Yong-dae pun menjadi percaya. Tai-in mengambil koper salah satu penumpang untuk menutupi lubang yang diakibatkan oleh ledakan bom. Bahkan Tai-in memberitahu pramugari yang bernama Okson. Pesawat sedang dalam situasi dibajak. Tai-in mendekati polisi udara yang pingsan untuk memeriksa senjata yang selalu dibawanya. Namun setelah dicari, senjata itu tidak ada. Tai-in pun berpesan kepada Okson untuk tetap tenang dan harus menyembunyikan senjata tersebut jika menemukannya. Okson diminta bertanggung jawab atas keamanan kabin. Sebagai pramugari, Okson mengerti karena dia pernah dilatih untuk menghadapi situasi sulit sekalipun. Tai-in dibantu penumpang lain membopong polisi udara untuk didudukan di kursi supaya kondisi di kabin lebih tertib. Dari kokpit, Yong-dae sesekali memperhatikan gerak-gerik Tai-in. Untuk memecah fokusnya, Gyu-sik segera memberikan pertanyaan mengenai tujuan Yong-dae membajak pesawat. Apakah karena politik atau uang? Namun Yong-dae tidak menjawabnya. Di kabin, Okson dan Tai-in mengobati para penumpang yang terluka. Tai-in meminta Okson untuk pergi ke kokpit karena Gyu-sik memerlukan bantuannya. Pak Botak dan istrinya malah marah-marah kepada Tai-in yang mencoba menenangkan mereka bahwa perjalanannya akan baik-baik saja. Pak Botak merasa seperti disepelekan atas kejadian yang telah membahayakan nyawa mereka.
mereka. Para penumpang pun menjadi ribut dan akhirnya membuat Yongdae kesal dan kembali mengancam dengan bom rakitannya. Seketika para penumpang pun terdiam. Yusik pun bergerak cepat untuk segera menghubungi pusat kendali dan memberi kode untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba Yongdae segera mengambil headset dan melemparkannya. Yongdae mengancam Yusik untuk membawa pesawat tersebut ke pesisir dan menuju utara. Bahkan dia akan kembali meledakkan bom jika keinginannya tidak dilaksanakan. Tae-in yang tidak mau ada korban segera mengarahkan pesawat tersebut. Yongdae yang merasa senang karena Tae-in mengikuti perintahnya, lalu dia memanggil Okson untuk memberi perawatan terhadap Yusik yang terluka akibat benturan saat ledakan. Setelah diperiksa, ternyata mata Yusik mengalami kebutaan. Jadi dia hanya bisa mengandalkan satu mata saja. Yusik kembali bertanya alasan Yongdae rela mengorbankan para penumpang demi pergi ke utara. Ternyata selain untuk menyusul kakaknya yang belum kembali dari utara saat insiden pembajakan pertama yang kita lihat di awal film. Yongdae yang beranggapan bahwa sekarang kakaknya punya kehidupan mewah di utara. Gilanya lagi, Yongdae terinspirasi oleh pembajak Cho Chang-ki yang membawa pesawat dan para penumpang demi mendapatkan hadiah 2 juta US dollar. Di kabin ternyata Pak Botak sedang menyusun rencana dengan penumpang lain untuk menyerang Yongdae. Namun tiba-tiba Yongdae yang mendengar kegaduhan kembali menoleh ke arah kabin. Saat melihat polisi udara mulai siuman, Yongdae segera mengambil tali dan mengikatnya supaya tidak memberi perlawanan. Pak Botak yang sudah muak dengan situasi ini dengan berani menyerang. Yongdae pun mulai terpojok, namun dia menemukan senjata milik polisi udara yang terlempar. Akhirnya Yongdae kembali menguasai keadaan. Situasi pun menjadi chaos. Tae-in yang hendak melerai pun menjadi sasaran kemarahan Yongdae. Seperti belum puas, Yongdae kembali melukai Pak Botak dengan pisau miliknya. Yusik memberi pengumuman bahwa pesawat akan masuk ke utara dan meminta para penumpang untuk segera menghancurkan identitasnya. Polisi udara yang sudah sadar dan meminta Okson untuk membuka tali pengikat, namun tidak segampang itu. Okson harus berpura-pura supaya tidak ketahuan. Tiba-tiba Yongdae teringat bagaimana dia diperlakukan sampai ibunya meninggal. Ternyata kehidupannya berubah setelah kakaknya tidak kembali dari utara. Keluarganya dianggap pengkhianat. Bahkan Yongdae yang tidak tahu apa-apa difitnah oleh oknum polisi. Dia diperlakukan tidak adil dan harus menerima hukuman penjara. Jadi ibunya yang sudah tua pun dan sakit-sakitan kini hidup sendirian. Saat dia kembali dari tahanan, Yongdae melihat ibunya sudah meninggal. Itulah alasan Yongdae ingin pindah ke utara. Yongdae kembali mendengar keributan di kabin. Dia mendekati Okson yang sengaja menghalangi pandangannya. Namun Tae-in dengan cepat menyalakan alarm supaya mengalihkan fokusnya agar Yongdae tidak melukai siapapun. Dan benar saja, Yongdae segera kembali ke kokpit. Dia langsung bertanya apa yang terjadi. Yusik memberitahu bahwa pesawat kehabisan bahan bakar dan harus segera melakukan pendaratan darurat. Yongdae yang tidak terima pun langsung memukul Yusik. Tae-in mencoba meyakinkan Yongdae dan menunjuk alat kontrol bahan bakar yang menunjukkan telah habis. Namun Yongdae seperti mengetahui bahwa dirinya sedang dikelabui. Tae-in juga mengatakan bahwa pesawat sudah berada di wilayah utara. Tapi Yongdae malah mengancam Tae-in untuk jangan coba-coba membohongi dirinya. Tae-in berusaha tetap tenang dan menginstruksikan melakukan penurunan pesawat untuk mendarat. Yongdae yang tidak yakin pun langsung mengecek keadaan dari jendela kabin. Di tengah situasi yang semakin kacau, Yusik memberitahu bahwa kedua matanya tidak bisa melihat dan meminta Tae-in
untuk mendaratkan pesawat tersebut sendirian. Tiba-tiba Yongdae mengeluarkan bom rakitan dan menarik pematiknya lalu memaksa anak laki-laki untuk menggenggamnya. Bahkan Yongdae memperlihatkan luka di tubuhnya untuk menakuti si anak laki-laki tersebut kalau dia tidak menuruti perintahnya akan melakukan hal yang sama. Tak segan Yongdae menyeret anak itu ke kokpit supaya Tae-in tidak mendaratkan pesawatnya. Si anak laki-laki yang menjadi alat pengancaman pun memohon untuk menuruti permintaan Yongdae karena dia takut menjadi korban. Tae-in yang merasa kasihan terpaksa kembali menaikkan pesawatnya padahal roda pesawat sudah dikeluarkan. Pesawat pun kembali mengudara. Yongdae yang mengetahui bahwa dirinya sudah dikelabui karena dia melihat Danau Huajinpo yang masih ada di wilayah selatan. Akhirnya marah dan kaki Tae-in ditembaknya sebagai peringatan. Melihat kejadian tersebut membuat Gyu-sik tidak terima karena bisa membahayakan semua orang. Atas tindakannya, Gyu-sik menyebut Yongdae orang bodoh. Yongdae yang tidak terima pun kembali mengancam Gyu-sik sambil mendodongkan pistolnya dan akan menembak siapapun yang tidak mengikuti perintahnya. Si anak laki-laki pun kembali didudukan di kursi penumpang. Yongdae menceritakan ketidakadilan terhadapnya di masa kecil dulu. Pada saat di bangku SMP, dia yang mendapatkan peringkat pertama di kelasnya, namun seorang guru malah mengejek bahkan menghinanya sebagai pembawa sial di sekolah karena dianggap adik dari seorang pembelot. Dia merasa diabaikan di negaranya. Makanya dia bersikeras untuk pergi ke utara karena menurutnya di sana dia bisa menjadi pahlawan dan hidup mewah. Tae-in kembali meminta Yongdae untuk menurunkan para penumpang terlebih dulu pada jalur pendaratan darurat, bahkan hanya membutuhkan waktu 5 menit. Setelahnya, dia bersedia untuk mengantarkan Yongdae ke utara dengan sukarela. Yongdae kembali menodongkan senjatanya karena merasa akan ditipu lagi. Tae-in yang berusaha meluluhkan hati Yongdae, apakah kamu tidak kasihan jika para penumpang dibawa ke utara, maka semua keluarga yang ada di selatan akan dianggapnya sebagai pembelot dan hidup sengsara sepertimu. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara jet tempur. Yongdae panik dan pergi ke jendela kabin untuk mengeceknya. Berbeda reaksi dengan para penumpang, mereka sangat senang setelah melihat 2 jet angkatan udara selatan datang. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Tae-in untuk merubah radio ke frekuensi darurat. Pilot angkatan udara selatan pun memperingatkan bahwa pesawat memasuki zona larangan terbang dan menyuruhnya untuk kembali ke wilayah selatan. Kalau tidak, mereka akan melakukan peringatan pencegatan jalur penerbangan. Saat pilot angkatan udara melakukan pemeriksaan kokpit, Tae-in kaget karena salah satu pilot adalah juniornya. Dong Seol bertanya apa yang terjadi. Namun saat hendak memberitahu, tiba-tiba Yongdae datang ke dalam kokpit. Karena tidak ada jawaban, angkatan udara pun melakukan manuver intimidasi ke pesawat yang ditunggangi Tae-in. Di dalam kabin, polisi udara yang masih terikat meminta bantuan kepada Okson. Karena tidak merespon, angkatan udara kembali memberi peringatan untuk segera menembak. Yongdae malah menyuruh Tae-in untuk tetap melintas ke perbatasan. Tae-in memberitahu Yongdae bahwa angkatan udara akan menembak mesin pesawat. Tae-in menyuruh Okson menekan intercom untuk menyuruh Dong Seol menghentikan tembakannya ke tangki bahan bakar karena bisa membahayakan para penumpang. Namun Dong Seol memberitahu bahwa situasinya berbeda dengan kejadian dulu. Bahkan sekarang skuadron utara sudah melacak mereka dan menuju ke sini. Benar saja, pasukan pesawat tempur utara pun segera menuju ke arah
mereka. Ini bisa membuat peperangan dua negara. Untuk mencegah itu semua, Angkatan Udara Selatan mendapat perintah lagi agar segera menembak pesawat Tae-in. Okson yang melihat jet tempur dengan posisi menembak pun segera menginformasikan kepada Tae-in. Lalu dengan cepat Tae-in melakukan manuver untuk menghindar. Jet tempur selatan pun kembali menargetkan pesawat Tae-in dan membombardir dengan rentetan tembakan yang mengakibatkan Yongdae terkena serpihan tembakan. Mendengar skuadron utara semakin mendekat ke perbatasan, komandan dari Angkatan Udara Selatan pun menyuruh anggotanya untuk segera menembak jatuh pesawat Tae-in sekarang juga. Tae-in masih berusaha menghindar sambil memberi aba-aba kepada Gyusik yang sudah tidak bisa melihat untuk melepaskan bahan bakar agar menghalangi jarak pandang jet tempur tersebut. Angkatan Udara Selatan kembali memberi perintah untuk segera mendarat di pantai sekarang. Tae-in pun menyetujuinya untuk melakukan pendaratan dan segera menurunkan roda pesawat. Namun tiba-tiba Yongdae mencegahnya. Bahkan dalam situasi yang sudah genting pun dia masih tetap mengancam Gyusik untuk mengikuti keinginannya melintas ke utara. Sementara jarak menuju perbatasan utara tinggal 7 mil dan Angkatan Udara sudah memberitahu peringatan terakhirnya untuk segera putar arah ke selatan sebelum menghancurkan pesawat tersebut dengan misil. Bahkan kali ini Tae-in pasrah karena tidak bisa menghindar lagi. Mendengar itu, Yongdae malah senang akan pergi ke neraka bersama mereka semua. Misil pun siap diluncurkan. Pesawat yang ditumpangi Tae-in pun sudah terkunci. Tak disangka tak diduga ternyata Dong Seol menghalangi jet temannya yang akan meluncurkan misil dan meminta peluncuran misil untuk segera dibatalkan. Karena Tae-in akhirnya bisa memberikan kode pembajakan lewat radio Dong Seol. Namun permintaan Dong Seol ditolak. Angkatan Udara Selatan pun akan tetap menembaknya. Para penumpang meminta untuk segera melakukan pendaratan darurat. Namun Yongdae yang merasa jiwanya sudah mati pun tetap meminta untuk terbang lurus ke arah utara. Tapi Gyusik meminta Tae-in untuk menjatuhkan pesawat ke daratan sebelum melintasi perbatasan utara. Biarkan keluarganya mencari mayat-mayat mereka. Menurutnya itu lebih baik daripada keluarga mereka akan hidup sengsara dan dicap sebagai pengkhianat. Saat Yongdae menodongkan senjatanya, Tae-in kembali mengingat ketegangan yang tersirat di wajah Min-soo. Tae-in merasakan betapa dilemanya di situasi yang dihadapi Min-soo pada saat itu. Tanpa diduga, Tae-in malah melakukan manuver berbalik di mana pesawat naik dengan posisi tegak lurus. Bahkan Yongdae yang berdiri pun terpelanting ke belakang dan senjata yang dipegangnya terlempar. Hampir saja melewati perbatasan. Karena menghindar, jadi pesawat pun dengan posisi terbalik. Yongdae mencoba mendekati kokpit tapi belum sempat sampai, dia malah menghantam pembatas hingga ambruk. Setelah melewati ketegangan, kini pesawat sudah di posisi normal kembali. Terlihat Okson sedang berusaha membuka tali pengikat polisi udara. Dong Seol yang melihat kelihayan Tae-in dalam mengendalikan pesawat hingga putar balik ke selatan, langsung menginformasikan kepada komandannya untuk meminta perintah tembak jatuh dibatalkan. Di dalam kokpit, Tae-in meminta Gyusik untuk memegang kendali karena dia ingin mengecek ke kabin. Namun Gyusik menolaknya karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Tae-in berjanji akan mendaratkan pesawat ini setelah dia kembali. Karena melihat Yongdae sedang tidak berdaya, akhirnya Tae-in tidak melewatkan kesempatan untuk melumpuhkannya. Namun ternyata Yongdae yang selalu membawa senjata tajamnya ingin melukai Tae-in. Dan senjata yang tadi terlempar pun kini sudah ditemukan oleh penumpang lain. Di tengah baku hantam antara Tae-in dan Yongdae, Gyusik meminta bantuan kepada Okson untuk mendampinginya sebagai pengganti penglihatannya. Akhirnya Yongdae kembali menusukkan senjata tajamnya tepat di bekas luka tembak
menembak Tae-in. Saat hendak ingin menusuk Tae-in, tiba-tiba polisi udara berhasil menembaknya. Yongdae masih berusaha mempertahankan diri dengan memegang bom rakitan. Tae-in membujuk Yongdae untuk mengamankan bom rakitannya biar tidak ada lagi korban. Dan Tae-in berjanji akan mengutamakan perawatan Yongdae terlebih dulu untuk memastikan tidak ada lagi yang teraniaya seperti dirinya dulu. Terlihat Yongdae seperti ingin menyerah. Tiba-tiba polisi udara kembali menembak Yongdae dan akhirnya dia pun amruk dan tewas. Bahkan bom yang dipegangnya pun terlepas. Situasi menjadi chaos kembali karena bomnya aktif. Semua penumpang merunduk untuk berlindung. Namun Tae-in mencoba menahan bom tersebut, namun tiba-tiba terjadi ledakan. Di dalam kokpit, Gyu-sik masih memegang kendali karena keterbatasannya, badan pesawatnya pun bergoyang. Polisi udara yang melihat kondisi Tae-in terluka langsung berlari mendekatinya dan meminta P3K. Mendengar teriakan di kabin, Gyu-sik yang tidak bisa melihat pun bertanya apa yang terjadi. Polisi udara hanya memberitahu bahwa si pembajak telah tewas tanpa memberitahu Tae-in terluka parah untuk menjaga Gyu-sik tidak panik. Mendengar situasi sudah aman, Gyu-sik langsung menginformasikan meminta dipandu untuk melakukan pendaratan darurat di pantai. Pihak Angkatan Udara pun menerimanya. Gyu-sik yang tidak mengetahui kondisi Tae-in memintanya untuk segera masuk ke kokpit. Tae-in yang terluka ditolong dengan peralatan seadanya. Dia diberi pereda nyeri. Ternyata masih ada bom yang belum diamankan. Polisi udara pun meminta para penumpang untuk mencari pin pengamannya dan ketemulah pin tersebut. Akhirnya bom berhasil dinonaktifkan. Tae-in yang sudah merasa baikan menyuruh semua penumpang untuk kembali duduk karena pesawat sebentar lagi akan mendarat. Roda pesawat mulai diturunkan. Polisi udara menyuruh para penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman. Bahkan jasad Yongdae didudukan di kursinya. Seorang penumpang yang kasihan melihat Tae-in yang merangkak membantunya dan memapahnya menuju kokpit. Okson pun membantu memakaikan sabuk pengaman. Tae-in kembali mengambil kendali dan memberi aba-aba kepada Gyu-sik untuk memegang tuas. Namun roda pesawat tidak berfungsi karena tidak bisa dikeluarkan dengan sempurna. Akibat katup tekanannya tertembak. Tae-in menyuruh Okson menggunakan tuas manual yang berada di bawah pijakan kokpit. Tali pun mulai diikatkan dan beberapa penumpang mulai menariknya. Akhirnya roda pesawat pun berhasil dikeluarkan. Semua penumpang bersorak bahagia. Dong Seol selalu memandu Tae-in untuk mengurangi kecepatan. Polisi udara pun diperintah Tae-in untuk segera bersiap-siap karena pesawat sebentar lagi akan mendarat. Sekarang para penumpang mendengarkan pesan dari Tae-in melalui intercom bahwasanya pesawat akan melakukan pendaratan di pantai dan dia meminta maaf karena tidak bisa mengantarkan mereka sampai tujuan. Darah di kaki Tae-in yang terluka terus menetes. Tapi ada saja seorang penumpang yang merasa kecewa karena tidak bisa pergi ke Seoul. Namun si istri menegurnya untuk bersyukur karena pilot sudah sangat berupaya keras demi menyelamatkan mereka semua. Saat mulai melakukan penurunan, tiba-tiba pesawat kehabisan bahan bakar dan Tae-in pun kehilangan kesadaran. Namun ia bermimpi bertemu istrinya dan mengatakan, "Kamu sudah berusaha semampumu dan berhasil menyelamatkan semua penumpang." Bahkan istrinya berpesan untuk tidak merasa bersalah saat kejadian waktu dulu atas keputusannya untuk tidak menembakkan misilnya. Tae-in langsung tersadar. Semua penumpang mulai merunduk untuk menghindari benturan. Dan
Akhirnya para penumpang selamat. Mereka saling membantu untuk segera keluar dari pesawat tersebut. Di dalam kokpit, Tae-in masih sempat melihat para penumpang sangat bahagia karena pesawat berhasil mendarat. Seseorang memberi kabar kepada istri Tae-in. Gyu-sik mengatakan bahwa pendaratan kali ini sangat luar biasa. Setelah semua penumpang berhasil dievakuasi, Ok-sun kembali masuk ke kokpit untuk mengevakuasi mereka. Namun saat hendak mendekati Tae-in, dia sudah meninggal. Ok-sun pun menangis histeris. Gyu-sik yang berada di samping dan hanya bisa mendengar pun ikut meneteskan air mata seolah dia tahu apa yang sudah terjadi. Film pun selesai. Jangan lupa subscribe, comment, and like.